Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel saya. Di sini saya akan membahas tentang benda-benda yang punya muatan supranatural di sekitar kita. Saya hanya ingin berbagi pengalaman karena biasanya seringkali benda-benda tersebut sering dijadikan alat-alat media penipuan. Kali ini saya akan membahas tentang Batara Karang atau yang lebih dikenal dengan nama Jenglot. Karang atau yang orang suka menyebut dengan kata jenglot, pada umumnya orang mengetahui itu sebagai boneka mini gitu berbentuk seperti manusia yang tubuhnya diliputi oleh bulu, berkuku panjang, bertaring, dan juga berambut panjang. Batara Karang dipercaya memiliki khasiat memberikan kekebalan tubuh dari senjata api, senjata tajam, dan juga serangan-serangan gaib seperti santet, gendam, pelet, dan lain-lain sebagainya kepada pemiliknya. Tetapi, sepengalaman saya, itu semua adalah bohong adanya. Hal yang sering ditanyakan pertama kali adalah sejarah atau dari mana awal mula adanya Batara Karang. Ada sebagian orang percaya Batara Karang itu adalah sebuah anak yang tercipta dari hasil hubungan antara manusia dan jin. Ada juga yang percaya Batara Karang itu adalah sebuah benda atau jimat peninggalan zaman purbakala yang mempunyai khasiat tertentu. Tetapi sepengetahuan saya, Batara Karang itu tepatnya adalah nama sebuah ilmu, yaitu yang diambil dari dua kata, satu batara atau dewa, dan yang kedua adalah karang atau batu karang, yaitu ilmu di mana jika ada orang yang bisa menguasainya, maka dia akan dianugerahi badan yang sekuat dewa karang, yaitu tidak akan hancur terpa ombak, hujan, dan badai. Jadi jangankan senjata tajam seperti pisau atau golok gitu kan, atau senjata api seperti pistol. Bahkan jika dia mau, dibom pun dia nggak apa-apa. Ada yang harus diketahui dari ilmu Batara Karang. Ilmu Batara Karang sering juga diklasifikasikan terhadap salah satu ilmu ingkar. Apa itu ilmu ingkar? Ilmu yang menyalahi aturan alam, yaitu di mana dipercaya bahwa penguasa Batara Karang akan diberikan umur panjang yang tidak wajar, bahkan bisa mencapai ribuan tahun. Karena selayaknya manusia itu nggak ada yang bisa umur sepanjang itu. Nah, para pemilik Batara Karang ini kenapa disebut ingkar gitu? Jadi gini sejarahnya gitu kan. Jadi mereka itu sebenarnya tahu mana yang benar. Contoh, siapa itu pencipta, siapa itu utusannya. Tapi mereka dengan sengaja ingkar terhadap kebenaran tersebut demi ditukar dengan kemampuan-kemampuan tertentu. Akhirnya diberilah kemampuan tersebut, tapi sebagai bayarannya gitu kan, ya dia jadi ingkar gitu kan dari kepercayaannya dia. Karang sering juga digunakan sebagai alat untuk menambah kekayaan, yaitu dengan cara mencuri harta dari kerajaan-kerajaan gaib atau mengambil harta peninggalan Belanda atau peninggalan kerajaan-kerajaan terdahulu di Indonesia yang letaknya susah dijangkau gitu kan, seperti di bawah tanah atau di dalam gua. Seberapa kuat Batara Karang? Biasanya itu dikaitkan dengan seberapa tua umur Batara Karang tersebut. Jikalau ada Batara Karang yang berumur 300 tahun dan yang lainnya ada satu lagi berumur 500 tahun, maka dipercaya yang berumur 500 tahun itu akan lebih sakti atau lebih tinggi ilmunya dibanding yang berumur 300 tahun. Sekarang pertanyaannya gitu kan, mengapa Batara Karang sering diidentikan mempunyai tubuh yang kecil? Nah, saya coba terangin ya. Orang yang itu pertumbuhan manusiawinya gitu kan, pas anak kecil badannya kecil, beranjak ke dewasa gitu kan agak ngegedein, terus tambah tua ngecilin lagi kan, menyusut badannya kan. Nah, Batara Karang itu seperti itu. Hanya saja karena umur dia yang kelewatan panjang, ada yang bisa mencapai ratusan atau bahkan ribuan tahun, jadi badan dia tuh terus aja ngecilin hingga ukuran akhirnya itu manusia mini lah gitu kan ya. Dan efek samping lainnya itu, seiring bertambah umur dia, maka bentuk manusia dia itu hilang. Jadi dia pelan-pelan tuh berubah menjadi bentuk astral. Itulah kenapa saya bilang, saya tuh nggak percaya kalau ada orang ngejual Batara Karang.
Karena Batara Karang itu tidak mempunyai bentuk fisik, mereka itu bentuknya goib. Batara Karang itu nggak ada kayak boneka-boneka yang minum darah kayak gitu kan ya, dipercaya kukunya nambah panjang atau rambutnya nambah panjang, itu bohong semua. Itu di toko online aja ada yang jual. Bahkan kalau dulu saya tuh kalau lagi jalan-jalan di Jakarta kayak di Senen gitu, suka ada di emperan-emperan jalan tuh yang ngejual Batara Karang. Itu murah kok, cuman bonekanya tuh 50, 60 gitu lah. Paling mahal yang misalkan ada sayapnya kayak gitu tuh 120.000 lah. Jadi itu semua bohong. Biasanya kalau kita bongkar Batara Karang tersebut, isinya tuh hanya kapas dibalut dengan apa kayak plastik gitu ya kan ya. Terus ada juga Batara Karang yang bisa matanya nyala, itu ada baterainya itu tuh di kakinya. Coba aja bongkar, kalau nggak percaya beli, bongkar. Mau tuh orang nakut-nakutin nanti ada apa, bohong itu semua cuma boneka-bonekaan, ya kan. Nah, ada juga Batara Karang yang bisa dibuktiin. Misalkan contoh ada gini lah, dia ada yang bilang, bos, gue punya nih BK yang asli gitu kan, BK Batara Karang. Terus dia bilang nih, diliatin kan bonekanya, katanya kalau lu punya ini gitu kan, lu bakal kebal. Terus sama dia disuruh buktiin kan, disuruh pegang sama dia bonekanya, terus tangan kita contoh dipotong-potong apa, pakai golok gitu lah contohnya, ada orangnya gitu. Nah itu sebenarnya bukan Batara Karangnya asli, cuman sifatnya isian sementara. Misalkan ada jin lah yang diperintahkan gitu kan untuk ngisi terhadap boneka tersebut, tapi hanya dalam tempo waktu tertentu. Ada yang hanya bisa tahan 3 hari, seminggu, atau 10 hari gitu kan. Bahkan ada mungkin yang bisa tahan selama 1 bulan. Tapi intinya itu nggak permanen, karena itu tuh hanya benda-benda isian yang sebenarnya nggak usah pakai media boneka juga, ya bisa kan, tinggal ditiup aja, ya udah kebal ya kebal kalau emang orangnya ngisinya bisa. Seperti apakah orang-orang yang bisa memiliki jenggot di zaman sekarang ini? Apakah mereka mempunyai ciri tertentu atau kemampuan tertentu? Karena ilmu Batara Karang tersebut aslinya udah punah. Yang ada itu sekarang hanya jenglot-jenglotnya aja, peninggalannya aja, sisa-sisanya aja ya kan ya. Nah, saya mempunyai kenalan ya kan ya. Orang ini nggak terlalu jauh lah dari rumah saya gitu kan. Dia tinggal di sebuah gunung yang di sekelilingnya tuh ada kebun teh, terus tengahnya tuh ada danau ya kan. Saya nggak bakal nyebutin daerahnya di mana lah. Kita sebut aja orang ini dengan nama Asep. Saya bertemu dengan dia karena waktu itu kan pernah ada dia ngomong gitu, saya ada kenalan ngomong kalau gue punya loh apa temen yang punya BK asli katanya tuh. Asli loh, bener asli. Siapa namanya ya kan, namanya Asep. Orang mana? Orang kampung itu aja lah katanya. Terus karena saya penasaran kan ya, yaudah coba temuin. Emang kenapa? Ya kalau bener dia punya BK asli, gue punya pembelinya gitu kan ya. Ada orang mau beli dengan harga yang fantastis lah, bahkan ngomongnya sih puluhan bahkan ratusan miliar. Ngomongnya sih. Tapi tugas pertama ya kita mastiin aja dulu kan barangnya asli apa enggak. Kalau misalkan pas kita samperin terus dia cuma nunjukin boneka doang, lagu lama itu mah ya. Akhirnya saya cari kan orang Asep tersebut, disamperin ke rumahnya. Nah ngobrol-ngobrol dulu lah gitu kan. Terus dia bercerita gitu kan. Pertama saya nanya, emang ya kan dulu bisa sampai nemu Batara Karang yang asli ini dari mana ceritanya? Nah terus dia cerita, saya itu kan dulu santri ya ayah, gitu kan, pernah mesantren lah. Terus hidup saya tuh agak susah katanya tuh kan. Hingga kalau saya mau cari makan itu, saya harus mancing dulu ke danau tersebut. Pas saya lagi mancing, tiba-tiba ada sebuah suara gitu kan manggil saya dari belakang, gitu kan. Tapi pas saya noleh nggak ada apa-apa. Pas di arah pulang, tiba-tiba aja di jalan pulang dia ngelihat batu ali yang menarik perhatian dia. Dia ambil batu ali tersebut, dia bawa pulang. Pas di rumah, malamnya dia mimpi bahwa ketemu dengan sosok orang tua yang udah berambut panjang dan lain-lain lah gitu kan, sosok menyeramkan aja gitu kan. Ngomong katanya gini, bahwa dia tuh, jadi ada satu hal yang harus dipahamin gitu ya nih. Batara Karang itu ya kan adalah orang yang mempunyai umur yang sangat panjang.
karena ilmunya tersebut. Pada awalnya manusia berharap punya umur panjang, tapi pas sepanjang apa dia nggak tahu kan ya. Bayangin deh gini deh ya, pas kita bisa berumur 100 tahun gitu, mungkin kita masih bisa seneng lah. Tapi pas berumur 200-300 tahun, di mana orang-orang yang kita cintai itu sudah meninggalkan kita, istri kita sudah meninggal duluan, anak kita sudah meninggal duluan, cucu kita sudah meninggal duluan. Bahkan mungkin generasi buyut kita pun sudah tidak mengenali kita itu siapa. Nah, orang-orang seperti itu tuh sudah kehilangan tujuan hidup. Gitu kan? Mereka itu hanya punya satu keinginan, apa? Batara Karang tuh semua pengennya mati. Mereka itu sudah bosan hidup. Mereka mencari orang-orang yang punya kepekaan atau indera keenam lah, kepekaan terhadap ilmu dunia gaib, dengan harapan orang tersebut bisa bantu untuk menyempurnakan dia agar dia bisa dicabut ilmunya terus dia bisa mati. Intinya gitu aja. Dia udah bosan hidup. Karena hidup berumur panjang pun buat apa? Bentuk manusianya udah nggak ada. Makan enggak, minum enggak, ya kan? Menyalurkan nafsu duniawi udah nggak bisa. Terus buat apa? Mau gagah-gagahan sama siapa? Orang yang dia kenal pun semua udah mati kan? Dia orang menaiki berhasrat ingin menguasai ilmu Batara Karang pasti buat kegagahan kan? Nah, sedangkan lawan-lawannya aja semua udah meninggal, jadi buat apa lagi? Nah gitu. Jadi intinya Batara Karang tersebut menemui pemuda ini karena dia berharap pemuda ini bisa membantu menyempurnakan dia lah. Intinya dia pengen mati. Kalau misalkan bisa, katanya apa masalah lu? Itu masalah gue juga. Gitu kan? Lu mau apa? Kalau gue sanggup, gue kerjain. Tapi sementara ini lo gue jagain. Nah gitu kurang lebihnya. Paham tak? Si AA tersebut berkata gitu kan, AA kalau misalkan mau ngebuktiin asli atau enggaknya atau ada atau enggaknya bisa, tapi nggak bisa di sini karena BK tersebut ada efek sampingnya sama wilayah tempat tinggal di sekitar dia takutnya. Jadi dia pengen kalaupun mau misalkan diacarain, carilah tempat yang agak private lah gitu kan. Oke lah, saya usahain, saya bilang gitu kan. Saya ngobrol sama teman saya gitu kan. Gimana ini kan disepakati lah. Udah gitu kita nyewa villa. Ya kan, nyewa villa di mana lokasinya tuh agak ngumpet lah gitu kan, jadi di sekitar tuh nggak ada tetangga, kalaupun ada rumah lain itu jaraknya agak jauh ya kan? Di hari yang telah disepakati, grup dia datang, grup saya datang ya kan. Saya sih waktu itu cuma berempat, satu mobil. Nah dia waktu itu 2 motor, 4 orang lah. Dia waktu itu udah lewat Isya lah, sekitar jam 7:30, 8:30, 9. Saya nanya kan, terus kapan nih, udah malam nih? Ya nanti tunggu aja dulu, jam segini masih rame, nggak enak katanya tuh. Oh ya udah, pas sekitar jam 11 malaman gitu baru aja dimulai acaranya kan ya. Mau berapa orang yang masuk ke kamar gitu kan, katanya tuh. 2 orang aja, saya bilang cuma saya sama teman saya doang, karena kalau sendiri ngeri. Udah gitu kalau sendiri nggak bisa saling verifikasi gitu nantinya gitu kan. Nah ya udah kalau gitu grup dia juga ada 3 orang yang masuk, dia sama temennya 2 di kamar tersebut. Nah yang saya perhatiin itu kan batu ali yang waktu dia temuin dia pakai di tangannya gitu kan, jarinya dia pakai terus gimana katanya tuh. Ya udah tunggu sebentar ya, dia mungkin baca mantra-mantra tertentu, nggak tahu, nggak kedengeran, dia hanya kelihatan konsentrasi gitu kan. Dia buka matanya terus dia mukul keramik kan, waktu itu kita sila semua kan ya, tembok. Dia mukul keramik pakai batu ali tersebut kayak gini, misalkan apa gitu, dengeran nggak gitu, hadir katanya tuh kan. Hadir 2 kali dia ngetuk tembok, pas ketiganya hadir. Dia bingung kok nggak datang ya, terus dia lupa, dia bilang gini, maaf lupa, punten katanya tuh, maaf katanya tuh. Tolong ya untuk saat ini jangan ada yang eling. Maksudnya tuh jangan ada yang inget eling gitu kan. Karena pas saya pikir juga, iya saya sepanjang itu kan ya takut kan ya.
Gimana nggak takut gitu. Saya juga dalam hati sambil gitu tuh ya baca astagfirullah la ilaha illallah, apalah sebisa-bisa baca gitu kan. Saat ini jangan ada yang eling dulu. Jadi jenglotnya itu nggak mau datang kalau ada yang eling. Aa di sini mau mabok, katanya tuh mau bawa perempuan, nggak apa-apa. Yang penting jangan eling. Di situ bisa saya simpulkan ya kan bahwa ini emang hitam banget gitu kan. Ini udah setan aja beneran gitu. Udah bukan abu-abu apa gimana gitu. Ini udah hitam keling aja deh pokoknya gitu. Akhirnya udahlah saya berusaha kosongin hati dulu gitu kan. Mikir apalah gitu kan, yang lain gitu kan, mikir hutang, mikir perempuan, apalah pikirin, yang penting jangan eling. Terus diulang lagi untuk kedua kalinya kan, sambil dia ngetuk keramik dengan apa, batu alia tersebut. Hadir, hadir. Pas kedua kalinya, nah tiba-tiba lampu mati semuanya, jebret. Panik, tapi dia sih itu bilang jangan panik, emang kayak gini. Ini sebabnya saya nggak mau manggilnya di rumah saya, karena efeknya seperti ini. Nah, orang-orang selain saya bersikap seperti kaget gitu ya kan, shock lah gitu maksudnya gitu kan, seakan-akan mereka melihat sesuatu. Tapi kalau saya mah ya emang saya bebel gitu kan, nggak peka, saya nggak ngelihat apa-apa, cuman ya emang mati lampu, kerasanya emang sih merinding sih ya, ada lah merinding diskosi sedikit-sedikit gitu kan, cuman kan nggak mastiin apa-apa kayak gitu kan. Terus saya bilang, emang udah datang? Udah. Emang nggak ngelihat? Enggak, saya nggak ngelihat apa-apa. Terus gimana tuh buktiinnya? Kata teman saya sih dia udah melotot, katanya udah mukul paha saya aja, itu juga, katanya tuh kan. Itu di depan masa segede gitu nggak kelihatan? Kelihatan apaan? Gitu kan. Saya emang nggak peka dari dulu juga gitu kan, emang nggak peka. Emang ada sebagian orang yang peka, ada sebagian yang enggak. Terus gimana cara buktiinnya? Si Ayah tuh bilang, tadi ngerokok kan? Iya, saya ngerokok. Ada korek nggak? Katanya. Udah ada, saya ambil ya kan. Coba nyalain tuh korek. Pas saya coba nyalain kan, mana? Strike gitu kan. Jadi percaya nggak ya kalau dibilangin gini nih? Jangankan apinya, baraknya aja nggak ada. Paham nggak? Jangankan api dari korek tersebut gitu kan, baraknya aja udah nggak nyala. Nah, terus kata saya itulah ciri khas Batara Karang yang asli. Ketika dia hadir, api itu mati. Nah, lampu di kamar ini kan mati, ya kan katanya tuh. Nah, lihat nggak nih lampu apa yang dipakai? Lampu bohlam zaman dulu yang masih kuning gitu kan. Ya, itu lampu bukan ini tuh, jadi bukan mati setrumnya, yang mati itu lampunya. Kalau nggak percaya, pegang aja masih nyetrum. Akhirnya ya, karena penasaran, saya ambil bohlamnya kan, dibuka, saya pegang kuningannya, jret, masih nyetrum. Jadi bukan mati setrumnya, tapi mati lampunya, karena lampunya itu ada api. Kalau misalkan lagi ngerokok, kata dia tuh, rokoknya tuh bakal langsung mati, mobil pun nggak bakal nyala. Intinya bakal itulah efek sampingnya, ngeganggunya tuh itu, api itu bakal mati. Ya ini mah mau percaya syukur, enggak ya udah. Pokoknya yang saya rasain waktu itu kayak gitu. Itu ciri khasnya Batara Karang yang asli. Karena ada juga benda-benda lain, nanti di lain kesempatan saya akan menceritakan benda spiritual yang lain lah gitu kan ya. Tapi kalau Batara Karang khasnya tuh itu, api itu nggak bisa nyala di sekitar dia. Nah, seberapa kuat tenaga dia itu nanti ada radiusnya. Contoh lah, ada orang yang bisa radius 100 meter sekitar dia, api nggak bisa nyala. Terus ada juga radius 300 meter, 500 meter, dan selanjutnya. Itu tergantung segimana kuatnya Batara Karang tersebut. Atau biasanya setua apa Batara Karang tersebut. Dari situ, terus saya bilang, oh iya asli lah kalau gitu mah ya kan, nggak apa-apa lah, udah percaya lah, ada buktinya soalnya. Saya sih buktinya dari korek aja waktu itu kan. Akhirnya udahlah cukup. Saya teman saya juga ini pada ketakutan, saya juga takut. Jadi bisa nggak tolong disuruh pergi aja. Nah terus dia merem lagi gitu kan, nggak tahu komat kami apaan gitu kan. Truk, udah pergi, lampu nyala lagi. Pas saya pasang bohlam nyala lagi. Karena emang dari awal pun setrumnya nggak mati, lampunya yang mati itu.
tapi nggak ngejepret, cuman sekedar apinya nggak keluar. Dari situ disepakatilah gitu kan ceritanya tuh, ya udah tuh katanya tuh mau dijual berapa gitu. Saya punya pembeli katanya tuh kan, ada yang mau beli dengan harga berapa puluh M lah gitu katanya sih. Nah, disinilah orang-orang yang sering dipakai media penipuan, karena ngomongnya ada yang beli dengan harga puluhan atau ratusan miliar. Kenyataannya siapa sih yang mau beli harga segitu? Orang gila kali ya. Udah gitu orang yang punya barang aslinya pun kasihan gitu kan, karena dia ngerasa bakal ada yang beli padahal nggak ada. Udah susah-susah ngeluarin gitu kan, beresiko tinggi dan lain-lain. Padahal ujungnya tuh nggak ada yang mau beli. Mereka itu cuman nipu, jadi yang belinya katanya, yang jualnya pun katanya. Tuh, ya kan? Nah disitulah saya pulang kayak gitu kan, coba ngubungin gitu kan, katanya dia mau beli. Tapi waktu itu sih sebelum tindak lanjutin, nggak berapa lama dari situ si Mang Asep tersebut ngubungin saya lagi gitu kan. Katanya tuh maaf, kenapa BK-nya nggak mau dijual, katanya tuh BK-nya hanya mau diem sama saya, dia nggak mau pindah kepemilikan lah, bukan dijual juga kan. BK-nya tuh hanya mau diem sama saya. Kalau saya paksa jual kepada orang lain, takutnya ada efek sampingnya. Karena emang bagian, suka denger kan cerita BK itu minum darah, itu asli gitu. Emang resiko pemilik BK itu yaitu harus memberikan darah kepada BK tersebut sebagai makanan mereka. Kadang-kadang ada yang pakai darah hewan juga cukup. Tapi kalau misalkan BK-nya yang agak rewel, itu ya harus darah manusia, yaitu beli dari donor gitu kan. Gimana jalannya, asal kreatif aja lah. Sekali lagi saya menyampaikan gitu kan, kalau yang saya sampaikan di sini ini adalah hanya dari pengalaman saya pribadi. Mungkin ada yang mengalaminya dengan beda cerita, yaitu pengalaman mereka gitu kan. Ini sih mau percaya syukur nggak, ya udah. Kalau yang percaya ya semoga aja bisa mencegah mereka dari penipuan. Maksud saya cerita tuh di sini gitu kan, biar orang-orang nggak ketipu sama modus-modus yang jual boneka-boneka jenglot dengan katanya bisa datengin duit, katanya bisa nambah kesaktian, bohong kayak gitu ya kan. Udah gitu kalau misalkan disimak ceritanya gitu kan, mereka yang katanya kuat, dengan sekedar kita mengingat nama Tuhan kita aja gitu kan, dengan eling dalam hati aja, mereka udah ngeberani datang. Selemah itu doang. Katanya gagah, setan, tai anjing gitu kan, mereka cuma segitu doang. Itu belum disebutin kan maksudnya kan. Itu cuma kita ngingat dalam hati, mereka udah seperti itu. Jadi apa yang diharapin dari yang kayak gitu? Segitu lemahnya mereka. Kalau misalkan yang nggak percaya, ya anggap aja dongeng ya kan, cerita seru untuk menemenin tidur. Oke lah ya. Terima kasih. Saya minta maaf jika ada bahasa yang kurang sopan atau kualitas videonya yang apa adanya, karena saya juga ini bikin dengan alat-alat yang seadanya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.